Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trading Forex. Kali ini saya akan membahas konsep dasar Fibo Musang ya. Fibo Musang sendiri diperkenalkan atau ditemukan oleh orang Malaysia yang bernama Zulkifli dan Baha ya pada tahun 2011. Fibo Musang sendiri sudah populer ya dengan dengan kemampuannya ya sangat powerful ya. Dalam Fibo Musang sendiri, sebelum kita memasuki teknik ini, kita harus mengetahui dasar-dasar atau konsep apa saja yang mendasari Fibo Musang agar kita nanti saat masuk ke materi Fibo Musang tidak tahu arah ya. Kita harus mengetahui dasarnya. Dengan 7 istilah dalam Fibo Musang ini bisa mengantarkan kita untuk lebih mendalami teknik Fibo Musang. Yang pertama adalah CBR, Candle Break and Retest. Yang kedua, engulfing dan hidden engulfing. Yang ketiga, dominant candlestick. Yang keempat, initial break and jenisnya. 5. Konsep CB1. Yang keenam, CBRK. 7. ABC candlestick pattern. Ya, dari ketujuh inilah kita dasar ya, kita mengetahui dasar dari Fibo Musang. Yang pertama, CBR, Candle Break and Retest, merupakan pergerakan harga di mana candle break atau melewati candle sebelumnya, candle bear break candle bull atau sebaliknya. Jika ada candle turun membuat support ya, kemudian retest, ini retest ya, kemudian break support ini tadi, dan kembali retest. Inilah yang disebut dengan CBR, candle turun, break and retest ya. Yang kedua, engulfing dan hidden engulfing. Engulfing merupakan reversal, yaitu bermulanya retracement dalam tren atau bermulanya perubahan pada tren. Engulfing dibagi menjadi dua, yaitu bullish engulfing dan bearish engulfing. Bullish engulfing adalah ketika harga turun, dia membuat pola engulfing yang di dalam lingkaran merah itu ya, turun, candle bear di break dengan satu candle bull ya, break, nah, kemudian harga naik. Bearish ketika harga naik membuat engulfing candle bull, terakhir dimatikan oleh candle bear dan break dengan satu candle saja. Yang kedua, hidden engulfing. Hidden engulfing ini sama pengertiannya dengan engulfing ya. Perbedaannya adalah untuk break candle bear misalnya, turun, harga turun, membuat bear paling rendah
ya. Untuk break candle bear satu ini dia membutuhkan lebih dari 2 candle bull baru break, ya. Nah, ini yang zona biru ini disebut dengan zona initial break, ya. Nanti kita akan bahas di depan. Kemudian market naik. Hidden bearish engulfing sama ketika bullnya dimatikan, bull terakhir dimatikan, yang paling tinggi dimatikan bear, ya, dan break 3 bear. Tuh. Yang ketiga, dominant candlestick. Dominant candlestick merupakan penghubung atau penentu arah retracement antara meneruskan tren atau membuat reversal, dan berkaitan erat dengan hidden engulfing. Seperti contoh, ada harga naik membuat bull besar, kemudian dimatikan oleh candle bear, kita tandai sebagai resisten. Kemudian untuk mengebreak candle bull yang panjang ini dia membutuhkan lebih dari 2, 3 atau 4 baru dia break, ya. Saat bear harga turun sama, untuk mengebreak candle bear yang terakhir dia membutuhkan lebih dari 2, 3 atau 4 baru break. Zona biru sebagai zona initial break, ya, disebut initial break. Nah, ini dia initial break. Initial break merupakan engulfing atau hidden engulfing di mana candle sebelumnya dimatikan candle setelahnya, ya. Apa yang dimaksud dimatikan? Ya, nanti saya akan jelaskan. Initial break dibagi menjadi 2, yaitu one to one break. Candle di break dengan satu batang candle. Ini adalah contoh dari engulfing. Jadi saat dia naik, ya, naik turun, nah bear-nya di break hanya dengan satu candle bull saja, ya. Yang kedua, dominant break. Candle di break oleh lebih dari 2 batang candle. Ini yang dominan tadi. Dia untuk nge-break bull ini, satu batang bull, dia membutuhkan lebih dari 2 candle baru break ke bawah. Nah, zona initial break adalah yang biru ini. Saya tandai biru ini. Kelima, konsep CB1. CB1 merupakan support atau resisten yang pertama. Maksudnya, support atau resisten pertama yang harus dipecahkan atau di break atau dilewati sebagai sinyal awal perubahan tren. Syaratnya adanya new high setelah high sebelumnya, adanya low setelah low sebelumnya. Jadi harga naik membuat high, kemudian retest, kemudian membuat high lagi, ya. Nah, inilah yang retest ini disebut dengan CB1. Nah, CB1 akan berlaku setelah dia di break. Gitu. Biasanya kalau trader-trader menyebutnya CB1 ini adalah swing terakhir di break. Nah, gitu, ya.
Yang low sama ketika harga turun, retest atau membuat swing, turun, buat low lagi. Ini CB1. Kapan CB1 berlaku? Ketika dia di break. Di setiap pergerakan harga pasti ada. Ini contohnya high. Saat harga naik, break, naik, break, naik, candle bull dimatikan oleh bear. 1, 2, 3, 4, 5, baru break. Ini dominan. Karena lebih dari 2 baru dia break. Nah, CB1 nya mana? Ini CB1. Ya, ini CB1. Udah ada break. Contoh kedua, saat harga turun, retest, turun, retest. Ya. Ini CB1. Ini low. Ini low terakhir. Naik, dia tidak mampu ngebreak swing terakhir atau CB terakhir. Retest, baru dia bisa break. Ya. Setelah break dia retest untuk naik. CB1, ya, CB1. Candle break and retest, CBR. CB1 yang tidak valid seperti ini. Adanya pasar naik, retest, naik, retest, naik, dimatikan oleh bear membuat engulfing zona IB. Setelah membuat engulfing, nah initial breaknya bukan ini, karena dia satu zona dengan initial break. Yang disebut CB1 adalah ini di atasnya, ya. CB1 yang sama level dengan SNR atau zona B tidak valid. Yang valid ini sama ini. Sama saat turun, retest, turun, retest, turun lagi, break engulfing dengan engulfing zona IB. Nah, karena dia sama dalam satu zona IB, dia tidak disebut dengan CB1, tapi CB1 nya di atasnya. Setelah break dia retest, naik. Yang keenam adalah CBRK. Adalah merujuk kepada satu pergerakan yang kuat dan diikuti dengan satu atau dua candlestick pullback, dan kemudian pergerakan berterusan dengan memecahkan high dan low pullback. Jadi harga naik, ya, bull membuat candlestick bull minimal 3 bull, kemudian dimatikan oleh bear, ya, kita tandai sebagai resisten, ya, bear. Kita tunggu candle bullnya di mana. Nah, di sini setelah dia close candle bull di atas, rupanya dia ngebreak resisten tadi. Ini kita tandai, bawahnya kita tandai, ya. Kemudian retest. Nah, disinilah zona entry. Zona entry ini adalah zona IB, initial break, zona ideal untuk entry. Setelah retest harga akan naik, ya. Gitu. Ada yang retestnya cuma sampai sini kemudian naik, bisa. Kalau
memang ada tanda-tanda dia tidak mampu untuk turun ke zona IB, ya entry di sini nggak apa-apa. Kalau entry di atas puncak break ya di sini sangat jauh SL kalian. SL kan di bawah ini, di bawah zona. Contohnya ini ada candle bear buat retest, break ya, kemudian dia retest. Setelah retest kita pasang sell di sini, kemudian ke bawah ya. Itu ini 1 2 3 bear buat retest, break, dia langsung tapi dia kembali. Saat kembali kita entry, turun lagi. Saat dia tembus akan naik, tapi retest dulu, naik lagi. Saat tembus dia akan menuju zone CBRK yang terkuat. Apabila tidak tembus, dia akan turun dan berbalik arah. Tujuh, ABC candlestick pattern. Jadi pergerakan harga itu zigzag, membentuk zigzag, dan kita inisialkan dia itu ABC ya, dimana harga turun, naik, turun. Ini adalah A, ini B, ini C. Naik, turun, naik, A, B, C ya. B ini kita tandai sebagai zona yang akan di break, atau kalau kita familiarnya swing terakhir. Kalau di break ya, dia akan menunggu retestnya di sini. Ini zona IB. Saat retest kita ambil entry buy. Nah, ini contohnya. Saat harga naik dimatikan oleh bir E, naik, bull membuat B, kemudian break ya. Tuh A, B, C ya kan. Kalau B ini sudah di break ya kan, maka ada ini zonanya, zona IB ideal. Untuk zona ideal tuh nggak di sini, terserah mau di sini, mau di deket-deket zonanya sini, tepi zona nggak apa-apa. Kalau punya lot banyak dibagi aja. Saat menyentuh naiklah dia ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konsep dasar dari Fibo Musang. Untuk video selanjutnya saya akan membagikan atau berbagi tentang teknik Fibo Musang. Teknik Fibo Musang ini banyak ya, 1 sampai 9 yang akan saya bagikan, yang akan saya share. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya share, dan bisa kita pahami untuk melanjutkan ke level-level Fibo Musang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trading.